Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, selamat hari Jumat Agung. Semoga kita semua sudah bangun dalam keadaan baik, dalam damai sejahtera Kristus yang selalu menyertai kita. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi edisi 15 April 2022. Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Memandang salib Rajaku. Saudara-saudara, pada hari Jumat Agung ini, bersama dengan saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia memperingati hari yang teragung di sepanjang segala masa. Sebab hari terbesar dalam sejarah manusia, Yesus Kristus, ada di puncak karir pelayanannya di bumi, yakni tersalib dan wafat. Bagi para murid dan keluarganya ini adalah detik-detik yang sangat menyakitkan, menyedihkan dan amat memilukan. Sebab mereka tahu Kristus tak bersalah dan diperlakukan dengan sangat biadab dan tak berperi kemanusiaan. Tapi bagi mereka yang tak mengenal Kristus adalah hari sukacita karena membunuh orang yang tak bersalah, mengorbankan nyawa orang yang tak bersalah. Melalui proses yang penyiksaan dan panjang, akhirnya ia dijatuhi hukum salib. Walau Pilatus tidak setuju akan hukuman mati yang menimpa Yesus, namun ketika ia melihat Yesus sudah disesah dan telah menerima mahkota duri sebagai tanda ejekan, orang yang beringas dan telah dikuasai iblis itu meminta ketegasan dari Pilatus, sebab ia tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu di hadapan orang banyak Pilatus membasuh tangannya tanda membersihkan diri dari segala kesalahan, sambil berkata, "Aku tak bersalah terhadap darah orang ini." Sebaliknya demonstran itu yang mayoritas orang Yahudi makin keras berteriak, "Salibkan dia, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami." Saudara sekalian, menarik kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar penyaliban Kristus. Imam-imam besar, imam-imam kepala, dan prajurit Romawi memandang salib Kristus penuh kebencian dan kemarahan, sebab iri hati telah membawa ajaran baru dan memuat orang lebih tertarik kepada pengajarannya daripada pengajaran ahli Taurat. Pilatus satu sisi tak menemukan kesalahan Tuhan Yesus dan menganggap apa yang dilakukannya adalah ketidakadilan. Namun ia takut kehilangan jabatan yang disandangnya, jadi ia lebih memilih lepas tangan. Para murid berdiri jauh-jauh tanda ketakutan, tetapi sekaligus hancur hati memandang kepada sang guru yang mereka kasihi. Mereka kecewa karena apa yang mereka harapkan selama ini ternyata tidak terjadi demikian. Mereka melihat bagaimana ia diperlakukan sungguh tak berperi kemanusiaan. Para perempuan memandang Yesus, termasuk ibunya yang hancur kehabisan air mata. Duka tak tertahankan melihat Yesus yang rela berkorban demi manusia yang berdosa. Di Golgota ada dua penjahat besar yang memang menerima hukuman yang setara dengan kejahatannya. Memiliki sikap yang berbeda, saudara sekalian. Yang satu masih mengambil kesempatan untuk mencoba menyelamatkan diri dan merasa wajar jika ia selamat, dan berkata kepada Yesus, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tapi seorang menegur dia dan berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang layak dihukum setimpal dengan apa yang kita perbuat, tetapi dia ini tak melakukan sesuatu pun yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kepada orang ini Yesus mengatakan kepadanya, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Mengingatkan kita pada Firdaus yang pertama lenyap karena dosa Adam dan Hawa. Kematiannya di kayu salib menciptakan Firdaus yang baru. Saudara-saudaraku, Kristus telah disalibkan dalam penderitaannya. Ia berdoa dengan setulus-tulusnya kepada orang-orang yang terlibat dalam penyalibannya. "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara sekalian, bayangkan kalau bukan Allah, tak seorang pun yang sanggup mengampuni, memaafkan, menerima orang-orang yang telah melecehkannya dan yang telah membunuhnya. Saudara sekalian, jika kita memandang pada salib Kristus saat ini, apakah yang kita lihat di sana?
dosa dunia yang ditimpakan padanya. Dosa Yudas yang mata duitan, yang lebih mengutamakan uang daripada hubungan akrab dengan Yesus. Dosa cemburu dan iri hati, dosa pengkhianatan karena pengecut, kecongkakan dibalut dengan perilaku agamawi, pemerintah yang tak adil dan yang korup dan yang lalim, hinaan dan ejekan. Dan inilah daftar dosa-dosa yang membunuh Yesus. Dosa yang kita sadari atau tidak kita sadari. Itulah dosa saya dan saudara yang ada di salib itu. Kita memandang salib Kristus. Lihatlah, sesungguhnya kitalah yang layak di sana, tapi Ia telah menggantikan kita. Dia telah mati karena pengampunan dan kasih sayang yang sempurna. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang kita wujudkan untuk mengasihi Dia lebih sungguh, dengan lebih giat melayani, sebab Ia telah lebih dahulu mati bagi kita. Selamat merayakan Jumat Agung, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk hari ini. Sebelum kami pergi ke rumah ibadat dan beribadat, jika kami akan laksanakan dari rumah, kami pagi hari ini menyerahkan diri dalam tangan-Mu. Kami bersyukur telah memasuki hari Jumat Agung tahun 2022 ini. Kiranya Tuhan menyertai kami supaya sepanjang hari ini kami merenungi betapa hebatnya penderitaan-Mu yang pernah Engkau alami di dunia ini, karena Engkau sedang mendemonstrasikan kasih yang sempurna bagi kami. Ampunilah ya Tuhan atas kehidupan kami yang belum sempurna mengasihi Engkau. Namun kami mohon supaya Roh Kudus mulai yang membantu kami, supaya semakin hari kami memandang salib-Mu ketika kami menghadapi segala tantangan, perjuangan, dan persoalan pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memimpin kami, sehingga persembahan pelayanan kami yang kami kerjakan bagi-Mu berkenan di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur dan tanda terima kasih kami. Bapa di dalam sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, di mana-mana seluruh umat-umat-Mu di seluruh dunia ini yang sedang merayakan kebaktian, ibadah, perjamuan kudus, dan juga ibadah Jumat Agung dimanapun mereka berada. Kiranya satu pujian, satu doa, satu harap sampai kepada-Mu dari seluruh umat-umat-Mu di seluruh dunia ini. Kiranya kami semua bersuka cita dalam iman kami merayakan kematian-Mu di atas kayu salib dan menyambutnya dengan penuh cinta kasih. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.